Breaking transfer news from the Championship, and new boys at the level. Oxford United have just announced the signing of the Indonesian international striker Marcelino Ferdinand from the Belgian club KMSK Dense. He's 19, he's played 26 times for his country, scoring 3 goals, and he's a popular lad back home. 3.9 million followers on Instagram. Oxford's own account, for context, has just over 83,000 followers. Media ternama asal Inggris, Sky Sports, menyoroti jumlah pengikut Instagram Marcelino Ferdinand yang baru resmi gabung Oxford United. Salah satu penyiar Sky Sports kaget mengetahui jumlah followers Marcelino yang mencapai 3,9 juta, atau melebihi akun klub barunya Oxford. Berita transfer dari Championship. Oxford United mendatangkan penyerang internasional Indonesia, Marcelino Ferdinand dari klub Belgia KMSK Dense, kata penyiar Sky Sports. Penyiar tersebut kemudian kaget hingga melotot ke arah prompter ketika mengetahui jumlah followers Instagram Marcelino. Baru berusia 19 tahun, sudah mengemas 23 caps bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Memiliki followers 3,9 juta, lebih banyak dari Oxford United, ujarnya. Oxford United resmi mengumumkan penandatanganan Marcelino pada Senin kemarin. Saham klub yang bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut dikuasai 2 pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Marcelino adalah salah satu talenta muda Indonesia. Ia mengawali karir profesional bersama Persebaya Surabaya sejak usia 17 tahun dan langsung jadi tulang punggung tim. Karirnya di timnas Indonesia juga melejit mulai Indonesia U16 hingga berhasil meraih juara bersama timnas U22 di SEA Games 2023. Pemain yang akrab disapa Marceng itu kemudian jadi langganan timnas level senior era Shin Tae-yong. Marcelino kemudian sempat menjajal karir di klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Dense, pada 2023. Sayang ia tak mendapat banyak kesempatan bermain di sana. Kini Marcelino punya peluang untuk menimba pengalaman sekaligus membuktikan kualitasnya di Oxford yang mentas di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI oleh Romeni, sepertinya bakal sulit untuk diproses. Kabar ini diungkapkan oleh Yusa Nugraha dalam kanal YouTube-nya. Ia mengatakan bahwa Romeni juga masuk ke dalam radar timnas Belanda. Menurut Yusa, minat timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam 2 laga pertama timnya di Eredivisie, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi dari ibunya, pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Belakangan, kabar Romeni bakal segera menjalani proses naturalisasi kian santer. Hal ini menyusul sudah diikutinya akun Instagram Romeni oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Namun, menurut Yusa, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Dengan situasi ini, Yusa menilai peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangat terbuka. Selain itu, peluang Romeni untuk membela timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya, Ragnar Oratmangwen, yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Sedang menjadi perbincangan utama adalah keputusan Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace, yang kini menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan melalui komunikasi antara ex-exco PSSI Hazani Abdul Ghani dan saudara dekat Jairo. Gelandang keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Primer Inggris bersama Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan telah menolak tawaran timnas Suriname karena ingin memperkuat timnas Indonesia. Belakangan ini, nama Jairo Riedewald memang sedang naik daun di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, dia adalah salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh seorang warga negara Suriname yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa, Isdiharto,
di media sosial. Dia menulis, Riedewald tampaknya sudah menolak tawaran untuk bermain bersama timnas Suriname. Alasannya, pemain kelahiran Belanda itu lebih tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia yang juga mengincarnya. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, sebetulnya memang sudah sempat mengisyaratkan ketertarikan Jairo Riedewald untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Menurut Hassani, ada orang yang mengaku sebagai sepupu kakek Jairo yang telah menghubunginya. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Kabar ini diumumkan Oxford United pada Senin malam. Dengan begitu, teka-teki masa depan bintang timnas Indonesia itu terjawab sudah. Sebelumnya, nama Marcelino Ferdinand dikaitkan dengan sejumlah tim usai kontraknya yang habis bersama klub Belgia, yakni KMSK Deinze, tak diperpanjang. Sebagai salah satu bintang muda yang sedang naik daun di sepak bola Asia, Marcelino akan menjadi pemain kelahiran pertama Indonesia yang tampil di Skybet Championship, tulis keterangan resmi Oxford United. Marcelino Ferdinand memang tampil mentereng bersama timnas Indonesia. Dia menorehkan catatan 26 penampilan untuk timnas Indonesia dan juga mampu mencetak 3 gol. Tahun lalu, Marcelino membantu timnas Indonesia U22 meraih gelar juara Asia Games. Pencapaian ini sangat luar biasa karena pertama kalinya diraih Indonesia setelah 32 tahun lamanya. Marcelino Ferdinand juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di Indonesia. Tahun ini dia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Tak hanya itu, Marcelino juga merupakan pemain kunci untuk timnas Indonesia U23 yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Dia membawa timnas Indonesia U23 ke playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea di Paris pada Mei 2024. Marcelino pun sangat senang bisa bergabung ke Oxford United. Dia siap memberi penampilan terbaiknya bersama klub Inggris yang mentas di Divisi 2 atau Championship pada musim 2024-2025 itu. Oxford United sendiri diketahui dimiliki orang Indonesia. Saham mereka dikuasai oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri sejak September 2022. Media Vietnam, The Tao, langsung ketakutan Maarten Paes kini sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar bahagia soal nasib Maarten Paes dalam membela timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Maarten Paes dipastikan Erick Thohir kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun turut jadi sorotan media Vietnam, The Tao. Mereka menyoroti kehadiran Maarten Paes di skuad timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang, termasuk timnas Vietnam yang akan berhadapan dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Pada 18 Agustus, sepak bola Indonesia mendapat kabar baik dari FIFA. Setelah sekian lama berupaya menyelesaikan permasalahan proses naturalisasi kiper Maarten Paes, kini Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Dengan demikian, pada babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Maarten Paes pasti bisa bermain untuk timnas Indonesia. Khususnya pada Piala AFF 2024 yang digelar akhir tahun ini, ia juga berkesempatan bergabung dengan Garuda menghadapi timnas Vietnam, tulis The Tao. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, menjadi sorotan setelah komentarnya terhadap kiper skuad Garuda, Maarten Paes. Maarten Paes belum lama ini melakukan wawancara dengan akun Instagram kiper Stop JK. Menariknya, dalam momen itu muncul Kevin Dix yang ikut menonton. Kevin Dix berkomentar dalam live Instagram tersebut. Ia meminta Maarten Paes segera bermain untuk timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia, Maarten Paes. Komentar Kevin Dix. Ramai netizen yang tertawa dengan ucapan Kevin Dix. Bahkan banyak fans Indonesia yang memintanya membela Garuda. Kini, netizen membalas komentar serupa di akun Instagram pribadinya dengan meminta Kevin Dix membela Indonesia.